Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadil Novriandi Pratama dengan NIM 22073014. Nah, di mana kali ini saya akan membuat video tutorial dengan mata kuliah SKO, Simulasi dan Komputasi Otomotif. Dan kali ini saya akan membuat proyek akhir saya, yaitu dengan membuat exhaust manifold atau bisa disebut juga dengan knalpot pada motor 4 silinder. Nah, di mana tahapnya yang pertama adalah ketika kita membuka SolidWorks, kita akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini, maka kita klik dulu bagian part. Nah, setelah terbuka kayak gini, awalnya kita ambil bagian recline, setelah itu kita ambil bagian sketch, dan kita akan membuat lingkaran awal terlebih dahulu. Buat lingkaran, kita buat lingkaran lagi, dan kita akan mengatur dimensinya berapa. Sini dimensi kita kasih 25, dan lingkaran yang satu lagi kita kasih dimensinya 45. Kita enter. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah garis di sini, garis center line namanya. Caranya cukup mudah dengan ambil sketch lagi, pergi ke sini, lalu kita ambil garis center line. Lalu kita tarik dari titik tengah ini menuju ke atas. Nah, setelah itu kita akan membuat garis 3 point gitu. Kita akan taruh di sini nanti ya. Cara yang mudah sama kayak tadi, kita ambil garis midpoint line, kita tarik dari tengah sampai garisnya bebas terlebih dahulu. Nah, setelah itu mari kita ukur semua dimensinya dengan menggabungkan kedua garis tadi dengan membuat sebuah sudut. Cara mudah, kita klik yang ini, lalu klik, lalu kita kasih dimensinya 45. Kita enter. Nah, setelah itu kita akan mengatur dimensi yang ini. Kita isi aja untuk menghilangkan tadi. Lalu kita kasih di sini dengan dimensi 65. Nah, setelah selesai kayak gini, kita akan membuat sebuah lingkaran dari ujung sini dan ujung sini dulu. Cara cukup mudah, sama kayak tadi, masuk ke sketch, lalu kita masuk ke lingkaran, kita tarik lingkaran di sini, dan di sini. Bebas, ukurannya bebas terlebih dahulu. Kita atur dimensinya, kita kasih dimensinya 15. Kita enter, dan lalu supaya kita lebih mudah atur dimensinya, yang satu ini ngikut yang satu ini, cara yang mudah, klik ini, tahan kontrol, dan klik ini, kita klik yang equal. Maka ukuran lingkarannya bakalan sama. Kita checklist. Nah, setelah selesai kayak gini, nah, kita akan memberi garis penghubung antara sini, 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 dan sini. Berarti ada 4 garis yang terhubung. Maka cukup mudah. Kita ambil sketch lagi, dan lalu kita ambil garis ke sini. Kita tarik garis-garis ini. Nah, kita ambil garis ke sini. Setelah itu di sini. Setelah itu kita tarik garis.
Nah, maka kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, dan langkah selanjutnya supaya menjajarkannya bisa kita klik yang garis ini. Kita tahan kontrol, buat sini, lalu kita klik tangan. Nah, oke. Nah, setelah semua sudah sejajar, tidak ada kayak garis yang terpotong, kita cek garis ini. Ya. Nah, kalau ada tidak sejajar, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita akan menghilangkan garis sebagian ini, garis penghubung lingkaran tadi. Garis ini, ini. Caranya cukup mudah. Kita masuk ke sketch, lalu kita pilih fitur yang namanya trim entities, yang ada logo gunting. Kita klik, lalu kita pilih trim to closer, yang di paling bawah, lalu kita klik aja garis yang mau dihilangkan, klik ini, klik ini, klik ini, klik ini, klik ini, klik ini, klik, dan klik. Maka kurang lebih hasilnya akan menjadi seperti ini, lalu kita centang. Nah, langkah selanjutnya jangan lupa garis tengah ini kita ubah terlebih dahulu. Kita klik kanan, lalu kita pilih bagian ini. Maka dia akan menjadi garis seperti center line. Nah, setelah itu baru kita ke feature, lalu kita extrude push. Kita klik extrude push-nya. Nah, ini jangan lupa dengan ukuran 5 mm. Kita enter, ini ya kita baru klik. Nah, lalu kita centang. Nah, maka kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Keren kan? Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah lubang di sini untuk pengait baut pada knalpotnya nanti. Pada head kan, pembuangan knalpot. Nah, selanjutnya cara cukup mudah. Kita masuk ke feature, hal wizard. Kita tunggu, lalu ini favorit, nggak usah. Hal TP ini kita pilih yang ini. Dan perlu diperhatikan, standarnya itu kita pilih JIS. Sini banyak standarnya, kita pilih JIS. NTP kita pilih bottoming tapered hole. Dan jangan lupa yang paling penting ini ukurannya. Kita memilih ukuran M8 kali 125. Setelah itu kita ke precision. Kita klik. Lalu kita arahkan ke sini dulu untuk mencari titik tengah yang berada A. Ketika titik tengah yang muncul, kita taruh di sini. Dan satu lagi sama, kita letak di sini dulu, titik tengah yang muncul. Lalu kita pilih. Setelah itu baru kita centang. Maka kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat akan mengandalkan ini menjadi 4. Yang dimana dengan judul kita utama tadi adalah membuat dengan manifold exhaust manifold tadi 4 silinder. Yang dimana ininya juga akan 4. Caranya cukup mudah. Kita masuk ke feature, ke linear factor. Kita hilangin ini dulu. Nggak mengaku. Kita masuk ke feature, linear factor. Nah, setelah itu, ini harap diperhatikan. Ini punya berapa banyak setting. Nah, yang dimana caranya ini kita klik front lebih dahulu. Nah, setelah kita klik frontnya, ini jangan lupa kita ubah dengan kita beri 60. Ini kita kasih 4. Ini nggak usah, cukup itu saja yang kita atur. Yang penting ini berdua aja, terus lanjut ke bawah. Jangan lupa ini kita body sini kita centang.
Lalu kita klik objek. Nah, maka kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, yang pertama kan awalnya bendanya kan menghadap ke kiri. Nah, kalau kita ingin menghadap ke kanan, kita cukup, ini terlalu besar, aku baru kita lebih. Nah, dengan cara mengklik ini, maka dia akan pindah ke sebelah kanan. Lalu kita centang. Nah, maka kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat garis center point terlebih dahulu. Untuk menyatukannya, supaya sejajar, dengan cara kita klik sketch, kita ambil garis interline, kita klik sini, kita klik, tarik garisnya, sampai ke titiknya. Nah, sampai sini. Nah, setelah itu kita akan memberi garis tengahnya. Kita tarik garis sini, kita tarik segini ya dulu. Nah, habis itu kita beri dimensi garisnya, yang garis tengah saja. Kita kasih panjangnya 350. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah lingkaran yang pada garis bawah ini. Cukup mudah dengan cara kita sketch lingkaran, kita buat garis. Nah, baru kita kasih dimensinya. Kita kasih sebesar 27. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Maka kita centang. Nah, setelah itu kita keluar dari sketch. Kita masuk ke sketch lagi. Setelah itu kita ke feature. Kita extrude bus. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di mana ini kita kasih dengan ukuran 20 mm. Kita enter. Yang awalnya akan menghadap ke depan atau ke kanan, kita akan menghadapkannya ke luar atau ke belakang, cukup dengan mengklik ini saja, lalu kita centang. Nah, maka kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat garis sketch 3D, yang dimana cara cukup mudah juga. Kita ke sketch, kita ubah sketchnya terlebih dahulu. Oke, yang 3D sketch. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Pak garisnya, zoom. Nah, habis itu kita akan membuat sebuah garis. Kita ambil aja garis. Nah, kita tarik, kita luruskan dengan panah saja. Ini. Habis itu, ini juga kita kasih. Nah, tarik garisnya. Setelah itu, kita hubungkan garis tadi. Dari sini, sini. Nah, oke. Lalu kita ukur dimensinya. Ini kita kasih 100. Kita enter. Dan yang bawah kita kasih 80. Nah, sekarang kita akan menghilangkan sudut ini, sudut siku ini. Dengan cara kita klik ini. Dan ini kita ubah 60. Dan 60 ini kita taruh pada bagian atas.
kita centang, dan yang kita ubah lagi, yang 50, kita enter, kita taruh yang di bawah. Selesai. Oke, ada tunggu dulu. Harusnya nggak nyambung, kayaknya kurang ketemu. Tadi kita klik, kita ambil garis, ini, yang garis biasa, kita ambil 3 disketnya, ambil 3 disket lagi, ambil bawah. Nah, ini kita tarik, nah, lalu coba kita kasih dimensi dulu, apakah dia kayak seperti kayak tadi. Ini kita ubah. Nah, tidak. Lalu baru kita hubungkan garis yang ini, garis ini ke ini. Kita, lalu kita cek lagi dimensi yang atas tadi udah ubah atau belum, karena tadi ada kendala juga. Kita cek, ini kita kasih 100. Nah, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Lalu kita akan hilangkan sudut ini, siku-siku ini dengan cara kita klik. Kita buat ini 60. Oke. Kita taruh di sini, centang, dan ini kita beri 50, enter, kita klik sini. Lalu kita centang, centang lagi. Maka kurang lebih hasilnya seperti ini, lalu kita exit scan. Nah, maka kurang lebih hasilnya seperti ini pada awal. Nah, habis itu lanjut ke objek yang sebelahnya, kita buat juga sama kayak tadi. Kita zoom dulu supaya lebih mudah. Dari posisi yang ternyaman. Nah, kalau udah kayak gini, lalu kita ambil bagian sketch, kita ambil 3D sketch lagi, kita ambil garis, kita klik ini, kita garisnya, taruh sini, lalu kita tarik garis di bawah, langsung kalau lebih biar lebih nampak, tarik garis, ambil garisnya, ini dulu, lalu kita hubungkan, ambil garis lagi, kita hubungkan garisnya ke bawah. Nah, lalu kita atur lagi dimensinya. Ini sama seperti yang tadi, kita beri 100. Lah, sama masalahnya seperti tadi, kayak kurang tepat posisinya. Nah, perlu diperhatikan juga, posisinya juga harus tepat. Kita mengambil sketchnya, ini udah sketch 3D, kita ambil garis, kita exit dulu.
Coba kita tes dulu dengan semua dimensi. Kita berubah lagi kayak tadi. Beri 100 awalnya. Nah, awalnya tidak. Lalu kita kasih garis ini. Perlu diperhatikan posisi harus tepat. Kita tarik garisnya. Luruskan. Kita atur dimensinya. Kita kasih 80. Nah, setelah itu kita kasih garis lagi untuk menghubungkan garis yang ini, hubungkan ke bawah. Lalu kita centang. Nah, kita juga akan menghilangkan sudutnya sama seperti tadi. 50 yang di bawah, kita centang. 60 yang di atas. Klik. Centang. Nah, maka kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Lalu kita exit scan-nya. Nah, maka kurang lebih akan menjadi dua seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah mengalurkan tabung sini. Tabung sensor knalpotnya. Cara cukup mudah, yaitu kita ke feature. Kita pergi ke swap boss. Nah, langkah awalnya enggak ini dulu. Langkah awalnya kita klik kanan pada ini dulu. Kita klik. Lalu kita tambahkan lingkaran penghubungnya dulu. Kita ambil lingkaran. Kita ambil taruh di sini. Kita atur smart dimensi. Kita beri 27. Oke. Setelah itu kita oke kan. Lalu kita feature. Lalu kita swap boss. Nah, lalu kita klik garis lingkaran yang kita buat tadi. Yang kita klik garis yang ini. Nah, maka kurang lebih dia akan seperti itu. Lalu kita centang. Nah, sama seperti tadi, kita akan juga membuat kayak ini. Klik kanan. Ini. Kita beri lingkaran. Kita beri dimensinya. Sama seperti yang awal tadi, kita kasih 27. Kita centang. Nah, lalu kita ke picture. Lalu kita ke shape boss. Nah, lalu kita klik garis yang kita buat tadi. Ini. Nah, maka kurang lebih sementara hasilnya kayak gini, lalu kita centang. Nah, maka sementara hasilnya seperti ini. Nah, setelah kurang lebih seperti ini, lanjut kita membuat yang dua lagi. Kita akan memirrorkan aja ini dua tadi, yang menjadi yang akan seperti ini. Caranya cukup dengan kita ambil front dulu, habis itu kita ke referensi geometri, kita blend. Nah, ini ya kita atur, kita kasih 90 mm, kita enter, lalu kita klikkan ini, lalu kita centang. Nah, setelah itu, lalu kita pergi ke mirror, lalu ini udah ke detect plane, kita klik yang ini, kita klik, lalu kita centang. Nah, maka akan jadi mirror seperti ini. Maka dia akan pindah, lalu kita klik ini.
kita hilangkan ini juga nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Nah, maka kurang lebih hasilnya akan seperti ini terlebih dahulu. Nah, setelah kurang lebih kayak gini, langkah selanjutnya kita akan mencari di sini kita cari aja kombin. Nah, kita klik ini. Lalu kita klik saja ini. Nah, ini kan ada yang tidak keklik, kita klik saja satu, ini satu, lalu kita centang. Nah, maka kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu kita akan melubangkan ini, keempat ini dan 5 sama ini, kita akan melubangkannya. Cara cukup mudah, kita ambil bagian sel. Di sini kita ubah ukurannya dengan. Nah, selanjutnya kita akan membuat lubang yang keempat ini, ini, dan 5 sama ini. Caranya cukup mudah. Kita masuk ke sel, dan lalu ini kita ubah dengan 1 mm, dan kita klik saja. Tuh, 2, 3, 4, dan 5. Nah, lalu kita centang. Nah, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Dia akan berlubang sampai ke dalam seperti ini. Nah, maka seperti yang kita buat lubang tadi, dapat kita mengeceknya juga dengan cara supaya supaya kita nampak dia berlubang sampai ke dalam. Ini kita tarik, nah, kita ubah. Nah, ini kelihatan jelas dia akan berlubang seperti yang kita buat tadi dengan cara membuktikannya. Nah, kita buka. Kayak aja. Nah, langkah selanjutnya, lalu kita akan membuat fillet di pada sebuah ini. Kita akan menggunakan ini supaya seperti nampak kayak seperti relasan. Caranya cukup mudah. Kita akan masuk ke fillet. Lalu ini kita atur 1 mm saja. Ini udah otomatis. Lalu kita zoom. Kita cari bagian yang ini. Tuh, itu lagi, itu lagi. Kita delete, kita delete yang membuat tadi. Buat kurang. Klik. Nah, baru pas. Lalu kita. Nah, setelah kita membuat filletnya, lalu kita lanjut ke fillet lagi. Kita klik fillet, kita klik pada bagian yang ini, 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 bagian bagian juga, ini, ini, dan di sini kita kasih ukuran di sini 2 mm. Lalu kita enter atau kita cek. Nah, maka kurang lebih hasilnya seperti ini.
maka akan jadi lebih keren. Maka ini kelihatan cukup tipis, maka kita akan coba ubah. Kita klik, kita ubah ini menjadi 0,5, lalu kita tutup. Nah, maka ini cukup kelihatan tebal dan lebih bagus, maka kita akan pakai 0,5. Nah, dan kita juga dapat mengaktifkan shadow-nya. Kita dulu, kita ke option, kita ke property, menyesuaikan itu, kita akan recommend. Dia akan juga berkilau-kilau begitu. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan seperti agak berkilat itu, agak lebih tampilannya agak keren, agak atau wah gitu. Kita bisa ke material, kita ke edit material, kita cari di kita pakai alloy steel aja coba. Kita apply, apply, lalu kita close. Nah, maka akan jadi seperti itu. Dapat juga kita ubah warnanya. Kita pakai yang coba aluminium, coba kita pakai polismer aluminium. Nah, bisa kita pilih warnanya, warna ini, kayak gini. Di sini saya memilih ini saja, ini kita centang. Hasilnya kurang lebih seperti ini, kayak lebih real. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembuatan flow simulation-nya. Kita ambil bagian flow simulation, lalu kita ambil bagian create ini. Mana bu? Flow simulation, bagian. Nah, habis itu kita masuk ke create list-nya. Kita ambil tools, kita ambil create list-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah kayak ini, lalu kita pilih, kita ambil ini, ini, dan lalu kita ambil, kita ubah, kita ambil yang ini. Nah, selanjutnya kita centang.
Nah, setelah itu kita akan mengambil ini, kita ambil top level referensinya, biar dia akan menjadi agak transparan seperti ini, biar nanti lebih nampak. Nah, setelah itu baru kita cek geometri, kita suruh ke bawah, udah, kita pilih yang internal, lalu kita melakukan cek load test, oke, dan kita show flip room-nya. Kita Nah, setelah itu kita ke wizard coba. Baik, kita save dulu. Dia minta save, akan kita save, akan pas. Kita buat saja pelajaran camera. Setelah itu langsung saja kita ke wizard. Nah, setelah ini, setelah kita buka, kita ada banyak. Nah, ini kita ubah aja namanya. Kita ubah ke source, one code. Kita buat namanya source monitor. Dan lalu kita buat configuration-nya. Dan lalu kita next. Ini baru kita ambil yang ini. Jatuh ke bawah. Carian temperatur. Kita ubah ke Celsius. Dan lalu kita next lagi. Ini ke internal. Coba kita buka sini. Ini kita ada itu. Lalu kita next. Lalu kita next lagi. Lalu kita finishkan saja. Maka dia akan membuat flow kotak seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke boundary.
konflik, itu akan banyak tampilan seperti ini. Saya masuk dulu, lalu kita unduh ke kita unduh. Nah, supaya lebih memudahkan, kita klik ini aja, kita head dulu kotak ya. Nah, setelah itu kita bilang, kita ambil pada bagian ini, lalu kita tampilkan untuk separuh terlebih dahulu, seperti ini, tampilkan di separuh. Supaya lebih memudahkan untuk mengambil di atasnya, lalu kita contoh, lalu kita untuk seperti ini, kita ke boundary lagi, kita share, kita akan masuk ke boundary itu, masuk ke kita masukkan ini, lalu kita masuk ke lalu ini kita ubah 0,3 jengkal ini, lalu kita pilih yang punya dinamik parameter sini. Nah, nomornya 6, 1, 2, 3, 4, 6. Dan yang ini kita ubah 300 Celsius. Lalu kita centang,
Situ ke Imlek belum Metro, boleh kita ubah aja namanya dengan Imlek. Kalau kita ke boundary conditional nanti kita bisa kita ke yang bawah, lalu kita klik. Ambil yang kiriman threshold, kita centang, kita kurang lebih seperti ini. Lalu ini kita ubah aja dengan outlet, supaya lebih gampang. Setelah itu kita ke goals, enter global goals, setelah itu kita ke total precision, kita centang yang kasih, dan ke velocity ya kita centang juga, jadi acuan. Lalu kita buka, lalu kita buka aja supaya namanya sering bahaya namanya max threshold, dan yang bawahnya kita ubah ke velocity max. Lalu kita ke interface, kita ke interface, kita akan tampilan seperti ini.
Untuk centang di volume full centang, lalu kita centang, itu supaya jangan dengan kita pakai, lalu kita pakai. Dan ini kita buat manual, ini kita isi 10, ini juga 10, oke, nah, baik juga, ini kita kasih ke 4, nah, kita akan cek refinement ini, waktu kita, lalu yang ini kita, lalu kita centang, lalu kita masuk ke mesh, ke create mesh, lalu kita turunkan, gitu. Bila seperti ini,
kita tunggu sampai selesai. Lalu kita close saja. Dan ini kita kembaliin seperti awal. Nah, lalu kita pakai simulation. Lalu kita run. Lalu kita runkan. Kita tunggu. Kita dapat tunggu. Paper. Kita tunggu bagi temperatur sampai ini. Nah, setelah kita lakukan penyetingan tadi, ada reply tidak ke setting. Setelah kita run tadi, maka ada suatu aplikasi yang timbul di sini. Nah, dan kita akan melakukan drone progress, di mana yang awalnya progresnya tadi kosong, dan kita akan tunggu kalkulasinya sampai dia akan mencapai progresnya penuh. Dan di sini progresnya cukup lama, dan kita akan tunggu saja progresnya. Kita akan tunggu sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai, ini tanda selesai ini adalah software is finished ini. Ini menandakan ini udah hijau, maka pertanda udah selesai. Kita close saja. Close. Dan lalu selanjutnya masuk kita ke result. Dan kita masuk ke software export. Kita ambil bagian there. Dan selanjutnya kita masuk ke software exportnya. Kita tunggu. Nah, kita tunggu. Keluar. Nah, setelah kayak ini, kita ini kita pilih boss extrude satu ini 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 satu kombin uh, cukup lah kita masuk ke request export saja. Kita pilih boss extrude satu
Pak. Ke sel F-red bawah, lalu kita ubah ini ke preferensi, lalu kita centang, maka dia akan memprosesnya satu-satu, maka dia akan menjadi seperti ini. Bisa kita add, kita masuk ke terus kita insert, kita potong dia jadi setengah. Kalau kita ini dulu, kita masuk lagi ke plot ini, lalu kita pilih benar, ambil keempat-empatnya. Ini kita ubah nama 50, dan ini kita ubah ke live, ini ubah dengan suku, dan lalu kita tunggu prosesnya, maka dia akan jadi seperti ini, dan lalu kita ke plot, hampir naik, lalu kita masuk ke ini, kita
tampilkan, lalu coba kita apply, maka dia ada animasi bergerak seperti ini. Maka dia akan bergerak. Dilihat, yang biru, sini menimbulkan panas. Yang akan keluar di sini. Kita coba ke ya, oke. Ini kita dapat mengecek temperatur, listinya, volume, pressure, volume, air temperatur. Nah, dapat kita cek di sini berapa temperatur, maksimal tekanannya, dan temperatur rata-ratanya, dan volume. Kita akan mengalir. Nah, baiklah, hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan, dan itulah hasil akhir dari proyek akhir saya dengan mata kuliah simulasi komputasi otomotif. Dan jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam pembuatan video saya mohon maaf. Akhir kata, ditutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.